sosial dan ekonomi yang bermoral. Dan yang terakhir adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dampak dari nilai dan norma serta interaksi antar wilayah. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengaitkannya dengan pelajaran minggu lalu. Coba Kak Mas sebutkan pelajaran minggu lalu kita tentang apa? Pembelajaran kita minggu lalu itu peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada era digital. Benar, pelajaran minggu lalu itu tentang peran masyarakat dan negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital seperti belanja menggunakan uang elektronik seperti GoPay, Shopee, OVO, Genius, dan yang lain-lainnya. Kita masuk ke materi yakninya hakikat sosialisasi. Melinda, coba sebutkan hakikat sosialisasi. Sosialisasi ialah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan sosialisasi proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat. Sama dari awal, tidak dari ini aja. Setelah Melin lanjut. Oke. Oke, ada yang lain? Mungkin ya Putri bisa sebutkan hakikat sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses umur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompok yang Oke, secara penyederhanaannya, sosialisasi adalah bentuk interaksi kita dengan sesama. Itu bisa dengan individu ataupun dengan kelompok. Misalnya kalau interaksi antara individu dengan individu, misalnya kalian sedang berbicara dengan teman kalian, itu adalah bentuk interaksi yang hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Sedangkan interaksi secara berkelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh 2, 3, atau 4 orang sekaligus. Jadi, misalnya kalian membentuk kelompok dalam pembelajaran, itu bisa dikatakan interaksi kelompok. Nah, selanjutnya kita lihat sejarah lisan. Aini bisa sebutkan sejarah lisan itu apa? Sejarah lisan adalah jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda atau beraktivitas. Oke, sejarah lisan itu misalnya kita mendengarkan cerita dari generasi atau ke generasi. Bisa kalian sebut sebagai dongeng ataupun sebagai hal yang dari cerita dari nenek moyang kalian ataupun dari ibu. Cerita yang sangat populer yaitu cerita Malin Kundang. Itu adalah cerita yang sangat melegenda sehingga bisa dikategorikan dalam sejarah lisan. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial. Coba Hanifah sebutkan. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Oke, kan Ibu sudah jelaskan dan kalian juga telah mengetahui apa itu interaksi lalu manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang kan sekolah kita memperbolehkan untuk membawa HP hanya hari ini. Maka Ibu sengaja tidak membagikan LKPD secara langsung, tetapi Ibu mengirimkannya di grup kelas kalian secara online. Kalian bisa buka LKPD-nya lalu diskusikan. Kalau ada yang tidak
Kelompok 1 silakan tampilkan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang maksud dengan sosialisasi dan mengapa proses penting dalam masyarakat. Jadi sosialisasi adalah proses selama hidup di mana individu mempelajari nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat agar dapat hidup sesuai dengan lingkungan sosialnya. Proses ini penting agar dapat seseorang berperilaku sesuai harapan masyarakat dan membentuk kepribadian yang baik. Dari kelompok 2 apakah ada tanggapan? Tidak. Oke, tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang dua contoh agen atau pelaku sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada keluarga sebagai tempat pertama kali anak belajar nilai dan norma. Dan yang kedua itu ada sekolah, yaitu tempat anak belajar aturan sosial yang lebih luas dan berinteraksi dengan banyak orang. Dari kelompok 1 apakah ada tanggapan? Tidak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya ada agen-agen dalam sosialisasi. Agen pertama itu adalah keluarga, di mana itu tempat sosialisasi kita pertama dimulai. Ada anggota inti seperti ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Lalu ada sekolah, di mana tempat bertemunya kalian dengan teman-teman kalian yang berbeda latar belakang. Lalu teman sepermainan ini bisa teman di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya media massa. Kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Fatma. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Oke, karena hari ini pelajaran kita sudah selesai, dan untuk reflektif atau tugas tambahan agar kalian bisa mengenal lingkungan kalian, juga interaksi, nilai, dan norma, Ibu berikan kalian tugas. Jadi minggu depan bisa dikumpulkan tugasnya itu tentang apa makna interaksi menurut kalian dan bagaimana nilai dan norma membentuk kepribadian kalian. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum.